Halo, selamat pagi. Hotman Paris dengan Dokter Stella dari Rumah Sakit Mitra dan Aspri saya yang ketiga, baby. Oke? Dokter, saya ini paling parno selama musim pandemi ini. Saya vitamin D bisa 15.000 IUD ya istilahnya tuh. Ya, betul. Sekali makan. Bener nggak sih itu? Jangan dong Bang Hotman, kebanyakan. Kok kebanyakan? Iya, jadi sebenarnya rekomendasinya adalah vitamin D itu sehari-hari kita perlu hanya 400 international unit apabila kita tidak defisiensi. Kalau defisiensi? Kalau defisiensi biasanya akan sesuai dengan anjuran dokter, biasanya sampai dengan 4.000 international unit per harinya. Per hari. Apa itu tidak seperti vitamin C? Kalau vitamin C kan katanya kalau kita berkelebihan konsumsi, katanya dia terbuang sendiri. Betul. Kalau beda. vitamin D gimana? Beda Bang. Yeah. Jadi kalau vitamin C itu kan dia water soluble. Jadi Yeah. dia bisa ikut air. Jadi kalau misalnya kelebihan, vitamin C akan keluar lewat kencing. Kalau vitamin D bahaya nggak kelebihan? Betul, bahaya karena vitamin D itu adalah dia lipid. Jadi disimpan di lemak. Oh, jadi kalau dia kelebihan malah kita bisa keracunan. Keracunan? Iya, keracunan. Bukan kegendutan? Enggak. Gunanya vitamin D apa sih? Gunanya vitamin D itu banyak Bang. Yeah. Yang pertama meningkatkan imun tubuh. Makanya kan sekarang di zaman pandemi semua orang berlomba-lomba nih beli vitamin D. Yeah. Nah, terus yang kedua selain itu juga bisa meningkatkan kesuburan dan vitalitas. Dengar tuh kesuburan. Kesuburan laki perempuan? Dua-duanya. Gila, vitamin D kesuburan katanya. Betul. Emang kenapa? Karena vitamin D itu memainkan peranan penting terutama untuk pembentukan sperma, juga peningkatan libido, juga untuk kualitas sel telur. Wah, ini bagi pengusaha-pengusaha yang sudah senior citizen 60 ke atas perlu ini vitamin D. Terus apa lagi gunanya? Nah, selain itu kan imunitas sama kalau kita habis operasi atau habis masa penyembuhan, dia juga membantu penyembuhannya jadi lebih cepat. Jadi tujuan utamanya vitamin D itu imun. Itu apa? Kalau imun berarti mengurangi resiko corona begitu? Ya, betul. Mengurangi kita terinfeksi virus, bakteri, dan semuanya. Kalau kita sudah positif misalnya, positif corona, betul. Berapa besar ukurannya kita harus makan itu vitamin D? Nah, biasanya 5.000 international unit. Per satu hari? Per satu hari. Itu untuk dosis pengobatan. Pengobatan 5.000? Ya, jadi kalau untuk dosis harian atau maintenance, kalau yang tidak defisiensi 400 international Tadi unit. pagi saya minum, tahu nggak, 15.000. Nanti malam 15.000 lagi, saya tiap hari begitu. Kelebihan Bang. Kelebihan ya? Apalagi Abang kan suka berjemur nih di sini. Iya. Oke. Berjemur itu katanya juga menghasilkan vitamin D. Betul. Ya, ini kita lagi mengemis ke matahari nih vitamin D ya. Lagi berjemur. Emang gimana caranya itu? Nah, biasanya kita itu targetnya adalah mendapatkan UVB. UVB. Ya, jadi ultraviolet yang gelombang B. Nah, itu biasanya kita dapatkan itu paling bagus sebelum jam 10 pagi, Bang. Aku pusing setiap kita dengar di TV, ada yang bilang jam 11, ada yang bilang jam 9. Yang benar jam berapa sih? Yang benar adalah sebelum jam 10 pagi. Sebelum jam 10. Berapa lama untuk berjemur? Biasanya cukup 15 sampai 30 menit. Begitu. Nggak nunggu sampai keringat badan. Oh, itu untuk saunanya. Oke. Kalau sudah berjemur tiap hari, masih perlu nggak vitamin D? Nah, itu kan kalau misalnya penyerapan vitamin D itu sangat tergantung dari berapa luas permukaan kulit yang kena. Nah, makanya memang kalau berjemur tuh paling bagus memang buka baju kan, biar punggung juga dapat semua. Buka baju. Nah, jadi penyerapannya lebih bagus. Nah, tapi untuk kan beberapa masyarakat kita kan mungkin bajunya lebih tertutup tuh, Bang. Nah, itu kan berarti luas permukaannya sedikit kan. Nah, biasanya itu tidak cukup. Jadi kalau berjemur matahari itu lebih bagus buka baju. Ya, karena daerah yang paling luas itu adalah punggung kan. Kalau gitu cewek-cewek cari di atas rumah, di atap. Naik ke loteng ya. Biar bisa buka semuanya ya. Itu bener loh ya. Kalau enggak nanti tetangga kan banyak buaya darat, jangan mau berjemur di halaman rumah. Betul. Jadi vitamin D itu gunanya imun, nambah sperma, memperbaiki kualitas sel telur, meningkatkan libido. Libido? Iya, betul. Itu yang gua cari selama ini. Makanya Bang Hotman makannya 15.000. Oh, itu meningkatkan libido ya? Oh. Wah, ini para teman-teman pengusaha berkarir yang sudah rontok semua organ tubuhnya. Berarti vitamin D itu perlu ya? Vitamin D perlu. Oh.
Terus apa lagi? Selain itu juga yang tadi terakhir yang untuk inflamasi dan mempercepat proses penyembuhan. Mempercepat proses penyembuhan apa sakit Ya, segala macam. kalau habis sakit atau habis operasi gitu, Bang. Oh, begitu. Iya. Untuk laki-laki, vitamin D itu gunanya satu, nambah Untuk sperma. meningkatkan jumlah sperma dan gerakan sperma lebih lincah. Gerakan sperma lebih lincah. Betul. Emang dia loncat atau apa? Iya, dia berenang lebih Oke, cepat. Terus udah gitu meningkatkan libido. Terus untuk perempuannya meningkatkan kualitas sel telur. Jadi kalau kita program hamil nih, jadinya keberhasilannya lebih tinggi. Tadi kau belum bilang laki-laki di samping libido kalau letoy juga nggak ada gunanya. Ya, bisa bikin itu nggak durasi. Ya, otomatis kan karena testosteronnya meningkat, otomatis akan meningkatkan juga, Bang. Baru tahu gua bahwa vitamin D juga meningkatkan durasi. Betul. Dari dulu kayak ngomong kan. Capek-capek saya beli permen di Glodok. Permen di Glodok. Oh, jadi vitamin D berguna juga Ya, untuk terapi infertilitas atau bagi perempuan. Bagi perempuan dan laki-laki. Oh, artinya untuk memperbesar kemungkinan hamil gitu. Betul, untuk memperbesar kemungkinan hamil. Oh, begitu. Jadi kalau misalnya Bang Hotman nih mau program hamil, ya kan? Hah? Ya. Gua, Maksudnya untuk mau gua udah hamil dari dulu. Jadi baik si perempuan maupun laki-lakinya harus mengkonsumsi vitamin D dulu atau minimal dia harus ukur kadar vitamin D-nya cukup atau tidak. Begitu. Iya. Oke, saya kan rumahnya dekat Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Ya. Ya. Di Mitra Kelapa Gading apa yang bisa saya dapatkan di sana? Ya, kalau untuk program ke arah infertilitasnya, kalau secara umum kan Bang Hotman nanti akan periksa kesehatan secara umum, baik EKG, kadar vitamin D, terus udah gitu juga vitamin-vitamin, nah ya kan yang menunjang. Nah, kalau untuk infertilitasnya kita punya program inseminasi maupun bayi tabung. Maksudnya apa tuh? Jadi kalau untuk program untuk kehamilan yang berbantu, biasanya kita bisa program inseminasi itu jadi salah satu proses di mana kalau jumlah spermanya kurang atau kurang gesit, jadi kita pilihin spermanya di bawah mikroskop yang bagus-bagus, terus kita masukin ke dalam rahim si perempuannya pada masa subur. Emang ada sperma yang tidak gesit? Ada. Kalau Bang Hotman spermanya kan udah pasti gesit, kan minum vitamin D-nya lancar, rajin. Bukan tergantung orangnya. Kalau orangnya gesit sehari-hari berarti spermanya juga gesit dong? Oh, belum tentu. Oh, belum tentu ya? Oh. Gitu. Terus untuk perempuan untuk memperbesar kemungkinan hamil ya? Ya, biasanya kualitas sel telurnya jadi lebih bagus. Tuh, dengar tuh. Aspri ini harus tahu makanan apa saya tiap pagi ya. Jangan cuma ngajak ngebir doang sama ya. Gitu. Oke, jadi Hotman Paris dengan Dr. Stella dari Rumah Sakit Mitra. Ternyata vitamin itu banyak benar gunanya, baik untuk laki-laki maupun perempuan, vitamin D maksudnya ya. Iya, vitamin D. Terutama untuk laki-laki yang sudah umur 40 ke atas atau sudah senior citizen umur 60. Ya, untuk apa kesuksesanmu kalau semuanya loyo badan kamu? Ya, untuk apa? Itu uang nggak dibawa mati. Katanya vitamin D itu tahu nggak apa? Menambah sperma, libido, menambah durasi, menambah apa lagi nih? Imunitas. Dan wanita? Jadi kesuburannya lebih bagus. Kesuburannya lebih bagus, terus inseminasi. Jadi bisa untuk program hamil seperti inseminasi ataupun bayi tabung jadi lebih sukses. Oke, para laki-laki kalau mau bahagia, tapi ingat kunci bahagia adalah jangan pernah kawin 2 kali. Karena begitu kau punya istri lebih dari 1, itu akan jadi beban dalam hidupmu. Contohlah gaya Hotman Paris, istri tetap 1, walaupun nakal dikit. Oke? Hotman Paris dan Dr. Stella dari Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading, the best hospital di Jakarta. Sampai ketemu. Dekat rumah Hotman.